Halo, kali ini kita mau langsung gali lebih dalam satu bab yang menurut saya menarik banget dari buku Get to the Point-nya Joel Schwartzberg. Kita bakal fokus banget ke bab 9. Judulnya aja udah cukup provokatif ya, 5 musuh poin Anda. Betul, 5 musuh. Jadi misi kita sekarang nih, kita coba bongkar bareng-bareng ya, 5 hal yang seringnya kita nggak sadar. Tapi ternyata, wah bisa banget ngerusak kekuatan pesan kita. Iya, kayak jebakan gitu ya. Persis, jebakan tersembunyi dalam komunikasi. Dan ini bisa muncul loh, meskipun kita mungkin udah ngerasa, teknik komunikasi lain udah oke nih. Nah, itu dia. Dan yang penting juga, seringnya musuh ini datangnya dari dalam diri kita sendiri, bukan cuma faktor eksternal. Bener juga. Jadi, kenal sama mereka ini, wah, itu udah langkah awal yang krusial banget, biar bisa kita hindari gitu. Biar komunikasi kita lebih ngena. Sip. Warnanya obrolan kita kali ini emang kita rancang buat bantu Anda semua ngenalin jebakan-jebakan ini. Ya entah pas lagi presentasi penting di kantor, atau lagi rapat, atau bahkan pas lagi nulis email aja gitu. Ya, di mana aja bisa muncul. Harapannya sih biar ide Anda itu nggak cuma sampai, tapi bener-bener kuat, efektif. Oke, siap ya. Mari kita bedah satu-satu. Siap. Nah, musuh pertama yang dibahas di buku ini mungkin agak bikin kaget ya. Kata dan. Kata dan. Kok bisa? Iya, kata dan. Konsepnya simple sebenarnya, tapi dampaknya gede. More is less. Kebanyakan malah jadi less. Maksudnya gini, kalau kita pakai kata dan buat gabungin terlalu banyak ide, atau mungkin kata sifat, dalam satu poin utama, fokusnya jadi buyar, audiens jadi bingung. Ini sebenarnya intinya yang mana sih? Yang paling penting tuh apa? Oh gitu ya, padahal kita sering pakai dan biar lengkap gitu kan kesannya. Buku ini ada contohnya nggak? Ada contoh bagus. Misalnya nih, bedanya kita bilang tips ini simple, cerdas, dan praktis, sama kalau kita bilang tips ini praktis. Oh, Beda kan rasanya? Yang kedua lebih nusuk gitu. iya, lebih to the point ya. Atau contoh lain di bisnis. Bandingin kalimat, pendekatan ini akan meningkatkan dan memperkuat kemampuan kita untuk sukses dan menyelamatkan nyawa. Panjang ya. Iya panjang. Sama versi yang lebih pendek. Pendekatan ini akan meningkatkan kemampuan kita untuk menyelamatkan nyawa. Wah, jauh lebih ngena yang kedua sih. Jelas banget tujuannya. Nah, itu dia. Lebih ngena karena fokusnya satu, dan kuat. Makanya, buku ini ngajakin kita buat coba tes dan. Tes dan. Gimana tuh caranya? Gampangnya gini, tiap kali Anda mau pakai dan buat nyambungin beberapa hal dalam satu poin, coba deh berhenti bentar. Tanya ke diri sendiri, ini semua beneran harus disebut barengan nggak ya? Apa ruginya kalau aku pilih satu aja yang paling penting atau paling kuat? Oke. Jadi seleksi gitu ya. Betul. Ini juga cara bagus buat nyingkirin kata sifat yang agak lemah atau generik, yang di buku disebut bajectives. Kayak kata penting atau bagus yang sebenarnya ya gitu-gitu aja. Jadi intinya pangkas dan yang nggak perlu biar poin kita lebih fokus, lebih gampang diingat, lebih tajam gitu ya. Tepat sekali. Itu penting banget buat Anda perhatiin dalam komunikasi sehari-hari. Oke, itu musuh pertama. Kata dan yang berlebihan. Nah, musuh kedua ini, kayaknya kita semua pernah ngalamin atau ngelakuin deh. Apa tuh? Musuh kedua, kata-kata tak bermakna atau nonsense words. Contohnya nih, atau kadang kita mulai kalimat pakai jadi, tapi nggak nyambung kemana-mana. Iya. Familiar banget ya? Sering banget kan? Kenapa sih kata-kata pengisi kayak gini dianggap musuh sama buku ini? Kan kayaknya biasa aja. Nah, itu dia. Meskipun umum banget, kata-kata ini sebenarnya nggak nambah nilai apa-apa ke pesan Anda. Sama sekali. Fungsinya cuma ngisi jeda kosong. Tapi efek sampingnya itu loh, bisa bikin audiens jadi mikir, wah ini orang kok kayak nggak yakin ya? Atau kurang jelas nih? Atau bahkan nggak siap ya dia? Bisa ngurangin kredibilitas gitu ya jadinya. Bisa banget. Buku ini bahkan nyebutin loh, organisasi kayak Toastmasters itu punya peran khusus namanya counter. Serius? Ngapain tuh? Tugasnya cuma ngitungin berapa kali pembicara pakai kata-kata pengisi kayak Itu nunjukin betapa dianggap seriusnya masalah ini. Wah, sampai ada tukang hitungnya segala. Berarti emang ganggu banget ya. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Kayaknya udah otomatis gitu keluarnya.
Nah, kuncinya kata buku ini adalah coba ganti dorongan buat ngomong atau itu dengan jeda, pause, diam sejenak. Diam aja gitu. Iya, ini emang butuh latihan kesadaran sih. Kita perlu mulai peka, kapan nih biasanya si ini mau keluar. Nah, pas momen itu, tahan, pakai jeda aja. Tapi jeda nggak bikin kita kelihatan kayak orang bingung atau lupa? Justru sebaliknya, jeda itu berharga banget. Pertama, kasih kita waktu, sepersekian detik lah, buat mikir kalimat selanjutnya biar lebih pas. Kedua, kasih audiens juga kesempatan buat nyerna apa yang barusan kita omongin. Nggak numpuk informasinya. Oh, gitu ya logikanya. Jadi jeda itu malah alat bantu yang kuat ya, bukan tanda kelemahan. Betul banget. Oke, ini penting buat Anda ingat nih. Daripada isi kosong, pakai suara nggak perlu, mending pakai hening sesaat yang terkontrol. Hasilnya, Anda bakal kedengeran lebih tenang, lebih pegang kendali, dan ya lebih percaya diri pastinya. Persis. Oke, itu musuh kedua. Lanjut ya ke yang ketiga. Ini kayaknya agak kontroversial. Oh ya, apa tuh? Musuh ketiga, semua permintaan maaf atau all apologies. Buku ini bilang aturannya tegas banget. Jangan pernah minta maaf pas lagi presentasi atau ngomong di depan umum. Wah, Keras kan kedengerannya? iya. Kenapa gitu ya? Bukannya minta maaf itu sopan? Iya, ini sengaja dibuat tegas sama penulisnya. Intinya gini, kita diminta hindari minta maaf atau bahkan cuma bilang permisi buat kesalahan-kesalahan kecil pas lagi ngomong. Kesalahan kecil tuh contohnya kayak gimana? Kayak salah ucap dikit, atau tiba-tiba batuk, keselek dikit, atau mungkin salah pencet slide presentasi, hal-hal sepele gitu. Terus kenapa nggak boleh minta maaf? Karena, kata buku ini, minta maaf itu efeknya kayak kita nyalain lampu sorot terang benderang, kesalahan kita sendiri. Seolah-olah kita teriak, lihat sini semua, aku salah nih barusan. Iya juga ya, malah jadi perhatian. Nah, itu justru bisa ngerusak kredibilitas kita. Orang jadi fokus ke kesalahan kecil itu, bukan ke pesan utama kita lagi. Sayang kan? Oke. Jadi bukannya nutupin salah, tapi jangan dibesar-besarin dengan minta maaf ya. Terus kalau salah beneran gimana? Kayak salah data gitu. Nah, kalau itu beda. Kalau salah data atau informasi penting, ya harus dikoreksi. Tapi caranya elegan, tanpa minta maaf berlebihan. Buku ini kasih contoh bagus. Misalnya salah sebut angka, tinggal bilang aja, tingkat kesuksesan kita 35%, ralat 75%. Udah, lanjut lagi. Oh, langsung koreksi aja gitu ya? Nggak perlu pakai, aduh maaf ya, tadi saya salah sebut gitu. Nggak perlu, langsung aja. Dan ada lagi nih larangan yang nyambung dan sama pentingnya. Apa lagi tuh? Jangan pernah ngaku di depan audiens kalau Anda lagi gugup, atau merasa kurang persiapan, atau mungkin ngerasa terintimidasi sama audiensnya. Waduh, padahal kadang pengen jujur aja gitu. Nah, kata buku ini, pengakuan kayak gitu sama aja bilang, saya ini nggak profesional. Fokus kita harus 100% ke penyampaian poin. Ingat aja prinsip dasarnya. Anda di situ buat ngasih nilai ke audiens, bukan sebaliknya. Bukan buat cari pemakluman atau simpati dari mereka. Wah, ini dalam banget sih pesannya. Oke, jadi buat Anda, poin pentingnya adalah jaga panggung Anda ya. Hindari minta maaf yang nggak perlu, jangan umbar rasa gugup. Ini bantu jaga wibawa Anda dan bikin audiens tetap fokus sama isi omongan Anda. Wah, benar-benar harus dilatih ini sih. Betul, latihan terus. Sekarang kita ke musuh berikutnya, nomor 4. Oke. Musuh keempat, kecepatan atau speed. Nah, ini juga masalah klasik banget nih. Banyak orang, apalagi kalau lagi gugup atau mungkin terlalu semangat ya, ngomongnya jadi cepat banget, kayak dikejar sesuatu. Iya, kereta ekspres. Apa sih bahayanya kecepatan ini buat poin kita? Buku ini bilang, wah ini keras juga nih. Kecepatan itu membunuh poin. Speed kills points. Waduh, sampai membunuh ya? Kenapa gitu? Wah, daripada waktu yang kita butuhkan buat ngucapin kata-katanya. Masuk akal. Jadi kalau kita ngomong terlalu cepat, pesan kita itu nggak sempat dicerna dengan baik sama mereka. Akibatnya, ya banyak informasi yang lewat gitu aja, nggak nempel. Sayang banget ya, udah disiapin bagus-bagus. Betul. Belum lagi kalau ngomong terlalu cepat, seringkali mulut kita jadi lebih cepat dari otak. Akibatnya, kalimatnya, argumennya jadi kurang rapi, kurang terstruktur. Nah, ini sering banget kejadian. Udah keluar aja kata-katanya, baru mikir, tadi maksud gue bener gitu nggak ya? Terus gimana cara ngeremnya nih? Susah loh ngontrol kecepatan ngomong secara sadar. Benar, emang susah kalau mengontrol langsung. Makanya buku ini nyaranin kita pakai rem. Ada 2 rem yang efektif katanya. Rem. Apa aja tuh? Pertama, volume suara.
Coba deh, sengaja ngomong sedikit lebih keras dari biasanya. Lebih keras? Iya, secara otomatis kalau kita ngomong lebih keras, kita butuh nafas lebih banyak, butuh energi lebih. Nah, ini cenderung bikin ritme bicara jadi lebih lambat secara alami. Oh, gitu ya mekanismenya. Menarik. Terus rem kedua? Rem kedua, ya jeda lagi, yang tadi udah kita bahas di musuh nomor 2. Jeda itu ampuh banget buat mecah ritme cepat dan ngasih kita jeda buat nafas dan mikir sejenak. Oke, jadi volume dan jeda ya? Iya, terus ada satu tips unik lagi dari buku ini. Apa tuh? Coba bayangin audiens Anda itu, maaf nih ya, pendengarannya agak kurang dan agak lambat nangkepnya. Serius? Serius. Mungkin kedengaran aneh ya, tapi asumsi ini secara psikologis bisa maksa kita buat ngomong lebih pelan, artikulasinya lebih jelas, dan volumenya juga jadi lebih pas. Nggak terlalu cepat. Tips yang unik tapi boleh juga dicoba ya buat ngerem otomatis. Oke deh, manfaatnya jelas banget ya buat Anda. Kecepatan terkontrol, audiens punya waktu mikir, pesan lebih nyampe. Sip, tinggal satu musuh lagi nih, yang kelima. Namanya paling keren. Oke, yang terakhir nih. Musuh kelima dan terakhir. Departemen Keamanan Dalam Negeri. Versi Inggrisnya, The Department of Homeland Insecurity. Disingkat DHI. Wah, ini kedengarannya serius banget, dalam banget. Apa sih maksudnya DHI ini? Ini metafora yang menurut saya cerdas banget ya dari penulisnya. Hmm. Buat ngegambarin musuh yang paling sering nggak kelihatan, tapi kuatnya minta ampun. Rasa nggak aman alias insecurity kita sendiri. Rasa nggak aman internal ya. Betul. DHI ini ibarat suara kritik yang ada di kepala kita, yang terus-terusan bisikin hal-hal negatif pas kita lagi mau ngomong atau pas lagi ngomong di depan orang. Suara itu bilang, ah kamu payah, atau pasti mereka bosen dengerin kamu, atau kamu kedengeran bodoh banget, atau yang paling sering, kelihatan banget nih gugupnya. Aduh, iya banget itu. Sering muncul suara gitu. Nah, buku ini bahkan ngasih nama buat si suara pengganggu ini, Roy. Roy. Iya, Roy. Si Roy ini digambarin kayak pembohong ulung di dalam diri kita. Tujuannya cuma satu, nyabotase rasa percaya diri kita pas lagi komunikasi. Roy, si pembohong internal, kena banget istilahnya. Dan kita sering lihat kan efek si Roy ini. Orang yang tiba-tiba ngeblank gitu di tengah kalimat. Nggak bisa lanjut. Iya, Atau orang yang mulai presentasi udah pesimis duluan, bilang kayak, maaf ya kalau nanti nggak bagus. Itu si Roy lagi kerja ya? bisa jadi. Atau selesai ngomong langsung kritik diri sendiri. Aduh, tadi ancur banget ya. Itu juga si Roy. Nah, pasti ada cara ngelawannya dong. Nah, itu dia. Gimana cara ngelawan si Roy ini menurut buku? Ada. Buku ini ngasih 3 strategi kunci buat ngadepin si Roy dan kecemasan internal yang dia bawa. Pertama, dan ini paling dasar banget, ketahui poin Anda dengan jelas. Kalau kita sendiri nggak yakin apa inti pesan kita, ya wajar aja gugup. Poin yang matang itu pondasi PD kita. Oke, persiapan matang kuncinya ya. Betul. Kedua, sadari kalau momen komunikasi itu fokusnya bukan ke diri Anda pribadi, tapi ke poin Anda. Alihkan energi dari mikirin, orang nilai aku gimana ya, ke tugas utama. Nyampein pesan ini sebaik mungkin. Fokus ke tugas, bukan ke diri sendiri. Geser fokus ya. Iya. Ketiga, latihan bicara dengan suara keras. Practice out loud. Latihan ngomong beneran pakai suara, bukan cuma di dalam hati atau baca slide dalam diam. Kenapa harus pakai suara keras latihannya? Biar mulut dan otak kita sinkron, biar terbiasa bawain poin itu. Jadi pas hari H, udah lebih luwes, nggak kaku. Oke. Paham. 3 strategi ya. Tahu poin, fokus ke poin bukan diri sendiri, latihan pakai suara. Betul. Dan ada satu lagi yang penting banget ditekankan buku ini soal ngukur sukses atau enggaknya kita ngomong. Gimana tuh? Cara paling akurat itu bukan dengerin si Roy di kepala kita. Bukan juga ngaca dan ngerasa, wah tadi kayaknya bagus deh. Bukan juga nanya temen yang mungkin cuma kasih pujian basa-basi. Udah bagus kok. Terus gimana dong? Cara terbaik, kata buku ini adalah tanya langsung ke beberapa audiens setelahnya. Tapi pertanyaannya spesifik. Misalnya, apakah poin utama yang saya sampaikan tadi cukup jelas dan bisa Anda terima? Atau bagian mana yang paling berkesan buat Anda? Wow, minta feedback langsung yang spesifik ya? Iya.
Itu baru feedback yang jujur dan berguna buat perbaikan ke depan. Bukan asumsi atau pujian kosong. Wah, ini pesan yang dalam banget sih buat Anda semua. Jadi, kenali suara kritis di kepala itu sebagai musuh, si Roy itu. Lawan dia dengan persiapan matang, fokus ke tujuan, nyampein poin berharga Anda, dan ukur sukses dari respon audiens yang nyata, bukan dari bisikan keraguan internal. Tepat sekali. Oke, jadi lengkap sudah ya kita kupas kelima musuh yang bisa bikin poin Anda lemah. Menurut bab 9, get to the point. Tadi ada hati-hati sama kata dan yang kebanyakan. Terus hindari kata pengisi, jangan obral minta maaf buat kesalahan kecil, kontrol kecepatan bicara Anda, dan yang terakhir, lawan si Roy alias suara kritik internal. Iya. Intinya sih menurut saya sekedar kita tahu dan sadar kalau kelima musuh ini ada dan sering nyelinap di komunikasi kita, itu aja udah langkah maju yang besar banget loh. Benar juga ya, kesadaran itu kunci pertama. Betul. Dari kesadaran itu kita bisa mulai lebih peka buat ngenalin kapan mereka datang dan berusaha menghindarinya. Kalau kita berhasil ngelakuin itu, cara Anda nyampein poin pasti akan terasa beda banget. Lebih fokus, lebih pede, dan pastinya lebih nendang dampaknya. Sip, semoga obrolan kita ngebahas bab 9 ini benar-benar ada manfaatnya ya buat Anda, supaya Anda bisa lebih waspada sama pengalang-pengalang tadi, dan akhirnya ide-ide penting Anda bisa tersampaikan dengan maksimal, sesuai harapan Anda lah pokoknya. Nah, mungkin sebagai bahan renungan sedikit aja nih buat Anda bawa pulang ya. Boleh apa tuh? Coba deh, pikirin sebentar. Dari kelima musuh tadi, kebanyakan, dan kata pengisi minta maaf kecepatan sama si Roy, kira-kira nih, mana ya yang paling sering jadi langganan muncul pas Anda lagi ngomong atau nulis? Refleksi diri gitu ya. Iya. Mengenali musuh utama Anda secara spesifik itu, menurut saya, langkah awal yang paling penting buat mulai menaklukkannya. Mantap. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini ya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya.